that bears the burden, where another died for me. All my dead left for dead beneath the waters. I'm no longer a slave to my sin anymore. Whoa. And should I fall in the space between where I used to be and this reckoning, either way I will bow to the things of this world. Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. Everything I am, you gave me the strength to do. Hey, Lord, I lift my hands, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. Hey, Lord, I can feel your presence, putting all your peace in me. Lord, I can feel revival, breaking all the captives free. And though it sounds crazy, man, I used to hate me, till I met somebody who told me how he made me, how he died to save me. And if you want the same thing, all you gotta do is just say, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. Yeah, yeah, everything I am, everything I am, you gave me the strength to do. Yeah, you Lord, I lift my hands, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. And I can't help it, I'm just being real. I just walk up to the mic and tell y'all how I feel. Y'all think I'm religious, I'm just trying to eat a meal. Baik, boleh katakan shalom. Bapak Ibu boleh katakan shalom. Saya bersuka cita siang hari ini melihat Bapak Ibu semuanya tetap bersuka cita, amin. Seberapa banyak Bapak Ibu yang merasakan kebaikan Tuhan selama 1 minggu, boleh lambaikan tangan. Oke, cuman Bu Gembala sama si Albert. Boleh lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan, boleh lambaikan tangan, katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Saya antusias Bapak Ibu siang hari ini untuk kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Mari datang dengan segenap hatimu. Mari nikmati hadirat Tuhan siang hari ini. Kita akan mengucap syukur sebab Tuhan baik. Dan saya percaya hadiratnya akan memenangkan dan menguatkan kita. Kami datang dengan segenap hati kami Tuhan. Mari kita boleh nikmati hadirat Tuhan siang hari ini. Mari mulai naikkan syukurmu di hadapan Dia. Yesus baik, Yesus baik, Engkau baik, Yesus baik. Oh, 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 oh. Engkaulah Yesus di hidupku, aku bersyukur, aku berterima kasih buat kasih-Mu yang sempurna di hidupku, di hidupku. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Haleluya, haleluya. Oh, kami bersyukur Sebab Kau baik Tuhan. Sebab Kau yang termulia. Sebab Kau yang indah Tuhan dalam kehidupan kami. Semua hal yang Kau buat, semua hal yang Kau lakukan,
sempurna. Mari bersyukur di hadapannya. Layaklah Tuhan, Kau disembah, Yesus. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Oh, mulia nama-Mu. Mari nyatakan pujian ini, katakan bersama. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Panggil dia Raja segala bangsa, segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama. Mari bersorak, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Oh, layaklah. Mari bersorak segala bangsa kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kita mau berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Saya untuk Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Mari nyatakan di hadapannya, Kau besar dan ajaib Tuhan. Nyatakan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, oh adil benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama. Besar dan ajaib, besar dan ajaiblah Kau. Nyatakan Kau adil, benarlah jalan-Mu, sebab Kaulah Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama. Oh, layaklah, layaklah, layaklah segala bangsa sujud. Sebab Kau Allah yang kudus, layak di. Oh Yesus, Kau layaklah segala bangsa yang sujud kepadamu. Kau Allah yang kudus, layak di. Mari setiap jemaat nyatakan bersama. Otak masuk. Segala bangsa yang sujud kepada. Yes, amin. Sebab Kau Allah yang kudus, layak di. Mari dengan
hatimu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Kau Allah, Kau Allah yang kudus, layak disembah. Yesus, Kau layak, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Oh, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kau layak disembah. Yesus layak disembah. Yesus layak. Segala pengagungan, segala hormat bagimu Yesus. Kau disembah, Kau ditinggikan selamanya. Yesus tetap Raja segala bangsa. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku tinggikan. Yesus, ku agungkan. Kau termulia selamanya. Yesus, ku terkagum akan kasih setiamu. Oh Yesus, selamanya aku menyembahmu. Kami tinggikan nama Yesus. Oh, selamanya, selamanya tetap Yesus, tetap Yesus. Oh, Kau yang teragung selamanya, Yesus. Kau termulia, Kau yang layak disembah. Yesus, Kau terindah. Yesus, Kau termulia di hidupku selamanya. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala hal yang Tuhan luat, yang Tuhan lakukan di kehidupan kami, yang begitu sempurna. Kami mengucap syukur buat hidup yang Tuhan boleh kasih kembali. Satu kesempatan untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu. Satu kesempatan untuk kami boleh datang ke rumah-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau datang dengan segenap hati kami mau datang dengan segenap kerinduan kami. Biar kiranya setiap apapun Tuhan yang keluar dari mulut kami boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa siang hari ini Tuhan, hadirat Tuhan akan melingkupi setiap kami Bapa. Setiap kami yang saat ini mungkin datang dengan letih lesu Tuhan. Kami yang berbeban berat Tuhan. Bahkan kami sakit Tuhan. Tapi kami tahu bahwa hadirat Tuhan yang memerdekakan kami Tuhan. Kami percaya hadirat Tuhan yang memberikan kekuatan baru buat setiap kami. Dan kami percaya Tuhan hadirat-Mu yang memberikan kesembuhan bagi setiap kami Bapa. Sehingga kami gak sama waktu kami datang dan waktu kami pulang. Kami mau serahkan ibadah kami Tuhan ke dalam kuasa-Mu. Dan biar Tuhan yang boleh beracara di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa.
kami memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap memuji nama Tuhan boleh sama-sama katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Saya lihat muka wajah-wajah orang sukacita, amin. Kayak berat Bapak Ibu. Wajah-wajah sukacita, amin. Amin. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Allah kita. Bapak Ibu boleh impartasikan sukacita ke kanan kiri depan belakangnya. Boleh ucapkan selamat hari Minggu, selamat memuji nama Tuhan. Boleh salam dengan senyum ya Bapak Ibu ya. Jangan galak-galak mukanya. Jika sudah, silakan boleh duduk. Saya lihat impartasi udah mulai ketawa semua Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Siap memuji nama Tuhan? Coba saya mulai tangan-tangannya. Kayaknya belum semuanya amat. Boleh tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Sebab Tuhan baik, mari masuk gerbangnya. Mari datang dalam hadirannya dengan hati yang bersyukur. Katakan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Kita bersama sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Sebab Tuhan baik, kasih setianya sampai selamanya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Mari penuhi baitnya, baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya mari bersyukur bersama. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Sebab Tuhan Dia baik, setiap jemaat katakan. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya amin kekal sampai kapan? Selamanya. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Selamanya, selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Amin. Sebab kasih setianya selama-lamanya, amin. Engkau hidup dengan kasih karunia Tuhan seumur hidupmu, amin. Mari bersukacita bersama, saya undang untuk boleh bangkit berdiri. Sebab engkau menang di dalam Yesus. Boleh
tepuk tangan sama-sama yuk. Katakan bersama. Sambil tepuk tangan. Semua. Katakan bersama. Bangkitlah dan berkatakan benar atas hidupmu, atas hidup yang diberikannya. amin. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupmu dan hidupku. Sekali lagi kita katakan, bangkitlah dan berkatakan benar atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti dan iman, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya. Bersama dengan iman, katakan sekali lagi, kedahsyatannya di hidupku. Dengan iman katakan, imanku berkata, Tuhanku hebat, dan Yesusku dia berkata, ku kuat melangkah bersama dia. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan. Ku menang. Wow, wow, wow. Mari katakan, bangkitlah dan berkatakan berkat. Bangkitlah dan perkatakan berkat bagimu. Amin. Atas hidup yang diberikannya. Atas hidupku, Dengan pasti, dengan nyatakan kekuatan, kedahsyatannya di hidupku. Sekali lagi katakan, kedahsyatannya di hidupku. Dengan imanmu, imanku berkata, Tuhanku hebat, Yesusku amin. Berkata, ku kuat melangkah bersama dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan. Ku menang. Bersama Yesus kita akan jadi orang pemenang. Amin. Mari siap jemaat, sama-sama kita katakan, na. Semua boleh tepuk tangan sama-sama. Sekali lagi katakan, lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Bagi Yesus saja kemuliaannya.
Bersama Yesus engkau akan menang, katakan amin. Bersama Yesus kita jadi pemenang, amin. Sebab dialah gunung batu kita. Boleh tepuk tangan yuk. Bersorak bagi Yesus. Aku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari pernah pergi darimu. Nyatakan pujian ini. Kaulah menara perlindungan. Semua ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sebab kasih setianya gak akan pernah pergi darimu. Dialah Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan, segenap hati kami tertuju padamu. Mari setiap jemaat nyatakan bersama. Ku mau selalu bersyukur dan cintamu padaku takkan pernah berubah. amin. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun Siap lebih dahsyat lagi buat Yesus. Bagimu Tuhan. Say, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu yang gak pernah pergi dari kami dan akan tetap tinggal di hati kami, di hidup kami. Hidup kami jadi lebih baik, hidup kami jadi lebih sempurna karena ada Yesus di hidup kami. Tuhan, kami mau buka hati kami Tuhan, kami buka telinga kami. Mari Tuhan boleh bicara sebebas-bebasnya Tuhan. Ada satu buah pujian
yang begitu indah. Tuhan, Engkau yang jadi satu-satunya di hidup kami. Engkau yang akan kuatkan kami untuk bertahan Tuhan. Bahkan Engkau harapan di saat dalam kesesakan Tuhan. Kami datang dengan hati kami Tuhan. Kami menyatakan di hadapan-Mu, sebab Engkau Allah Immanuel. Amin Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Biar suara hatimu yang bicara. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Oh, Kau harap dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Boleh kita tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita yuk. Sebab Dia Allah beserta dengan kau dan aku. Sebab Dia beserta dengan kita. Mari nyatakan dari dalam hatimu. Katakan bersama. Bapakku datang dan berserah. Mari engkau angkat suaramu. Kalau engkau lagi beban berat, mari nyatakan pujian ini. Biar Tuhan dengar, biar imanmu dengar. Amin. Kau setia, Kau cahaya. Oh, Kau yang kuatkan kami. Untuk bertahan. Kau harapan Kau Allah Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kesetiaan-Mu Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan ku bertahan. Kau jadi harapan satu-satunya dalam kesesakan kami Tuhan. Kau yang buktikan Engkau setia. Sebab Kau Allah yang beserta kami. Wow, Kau kuatkan. Sesakan penambahnya. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel.
Kami sungguh bersyukur Bapa punya Allah yang dahsyat, yang perkasa, yang ajaib. Tetapi Engkau juga Allah yang Immanuel, Allah yang selalu bersama dengan kami. Engkau enggak pernah tinggalkan kami dari hari ke hari, bahkan memasuki tahun 2025 ini. Walaupun banyak hal yang kami tidak tahu, tapi satu hal yang kami tahu pasti, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kau berkati seluruh anak-anak-Mu Tuhan yang sudah hadir. Kehadiran kami enggak sia-sia. Kau menilik kami, menjamah kami. Bahkan kami percaya dalam ibadah ini yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang susah dihiburkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang sudah melayani. Pelayanan mereka enggak sia-sia, pakai hidup mereka lebih dahsyat lagi. Terima kasih Bapa. Sekarang kami mau dengar isi hati Tuhan, urapi setiap kami Tuhan tidak terkecuali. Buka hati kami, pikiran kami, mata kami, telinga kami, supaya kami menangkap apa yang mencari pesan-pesan-Mu. Hamba-Mu Kau mampukan layakan, kuasai bibir lidahnya, sehingga apapun yang disampaikan hanya dari Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Berkata-katalah, kami siap untuk mendengar. Dan kita semua yang siap mendengar isi hati Tuhan sama-sama katakan, amin, amin. Beri Tuhan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Saudara, Shalom. Senang sekali bisa melayani di tempat ini. Terima kasih buat kepercayaan yang diberikan. Terima kasih pertama pastinya kepada Tuhan, tapi juga ke Bapak dan Ibu Gembala. Saya senang banget ya ngelihat tadi Bapak Gembala nunjukin proyeknya ya. Saya walaupun saya tamu tapi saya ikut senang gitu ya. Jadi pembangunan rumah Tuhan itu sesuatu yang sangat disyukuri. Dan saya percaya kalau Tuhan sudah memulai, udah ada mujizat ya, dapat IMB, pasti Tuhan yang akan mengakhiri dengan sempurna. Tadi dengar ceritanya Bapak Gembala, rencana-rencananya, wah dahsyat ya. Tetap setia ya. Walaupun naik pakai tangga kayu, tapi saya kagum Bapak Ibu Saudara tetap setia. Ada nggak yang mikir nanti gue ke gerejanya kalau udah jadi aja? Ada nggak ya? Tapi yang pasti yang datang nggak mikir gitu ya. Yang datang tetap setia. Kita masuk dalam firman Tuhan. Sebelumnya saya mau mengucapkan Sinien Kuaile Kung Sifacai. Masih boleh kan? Iya, masih boleh lah. Hari ini saya tergerak untuk menyampaikan tema ini, Declare and Display Christ. Ini panggilan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Declare and Display Christ. Yang pertama kita lihat dulu declare. Declare dalam bahasa Indonesianya mendeklarasikan atau memproklamirkan atau memberitakan. Tapi dalam bahasa orang Kristen, saya mau menggunakan bahasa yang sederhana. Dalam bahasa orang Kristen yang kita sering dengar adalah bersaksi tentang Kristus. Bersaksi tentang Kristus. Nah, supaya lebih gampang dimengerti, saya mau cerita dulu. Siapa yang suka makan bakmi? Ada sedikit ya. Yang lain nggak suka. Ya udah. Saya suka makan bakmi sama Bapak Gembala. Kita sering pergi makan. Ibu Gembala tapi nggak diajak ya. Jadi kita sering berdua ngobrol. Nggak cuma bakmi tapi macam-macam. Nah, buat kita yang suka kuliner, ada sebuah keajaiban terjadi. Keajaibannya apa? Buat kita yang suka kuliner, kalau kita ketemu makanan yang enak, kita nggak perlu diiming-imingin, nggak perlu disuruh-suruh, nggak perlu didorong-dorong sama yang jual makanan, tapi kita cerita sama teman-teman. Betul ya? Jadi saya kagum, saya pun begitu, tanpa disadari. Jadi kalau saya sama Bapak Gembala, saya ngomong, bro ini ada bakmi enak nih, yuk makan gitu ya.
Padahal sama tukang bakminya, sama engkoknya nggak ngomong, Pak ajak temen ya, nanti kalau Bapak ajak temen gratis loh. Enggak ada member get member, enggak ada. Jadi enggak ada tuh, nanti kalau ajak temen kita kasih diskon atau gratis. Nanti kalau ajak temen kita jadiin member, enggak ada. Tetapi secara otomatis kita suka, kalau ada makanan enak kita suka ngajak-ngajak yang lain. Bahkan di zaman ini bukan cuma ngajak-ngajak. Di zaman ini orang-orang yang makan di tempat yang bagus, makanannya enak, bukan cuma ngajak-ngajak tapi foto-foto. Terus dipost di sosial media. Tujuannya supaya seluruh dunia tahu ada makanan yang enak. Jadi orang Kristen sebelum makan berdoa, habis berdoa sebelum dipegang makanannya di foto-foto dulu. Itu yang dilakukan. Dan itu membuat saya kaget dan heran. Gak ada yang nyuruh, gak ada yang ngiming-ngimingin, gak ada yang ngasih bujuk-bujuk nanti diskon, gak ada. Tapi orang suka melakukan itu. Pokoknya kalau ada sesuatu yang menarik, ada sesuatu yang enak, sesuatu yang nikmat, itu pasti ngajak yang lain. Dan ternyata bukan cuma makanan aja. Kalau kita pergi jalan-jalan ke tempat yang bagus, tempat yang pemandangannya indah, kita juga cerita-cerita sama orang. Padahal nggak dibujuk-bujuk. Saya suka jalan-jalan ya. Saya sekeluarga kami suka jalan-jalan. Bulan Desember kemarin kami jalan-jalan ke Jawa Tengah dan Jawa Timur sedikit naik mobil. Biasanya kalau ke kota Magelang nggak pernah nginep. Tetapi kemarin itu sengaja nginep di kota Magelang. Dan saya kagum ternyata kota Magelang itu bagus banget. Ada yang pernah ke Magelang? Iya, bagus banget karena dikelilingi oleh 7 gunung. Jadi setiap kali ketemu orang ngobrol, wah Magelang lo bagus. Sama wali kotanya saya kan gak diiming-imingin apa-apa. Tapi saya pengen cerita. Ada sesuatu yang bagus, sesuatu yang indah. Pemandangan yang bagus, makanan yang enak. Selalu pengen cerita sama orang lain. Nah hari ini kita gak lagi ngomong makan enak. Hari ini kita lagi gak ngomong tempat yang indah. Tapi hari ini kita mau bicara tentang satu sosok yang namanya Yesus Kristus. 2 Timotius 2 ayat 8 mengatakan, ingatlah akan Yesus Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injil. Tadi waktu saya cerita, kalau kita suka makan, ketemu makanan enak, cerita-cerita. Tadi kamu itu. Kalau kita suka jalan-jalan, ketemu tempat yang bagus, cerita-cerita. Saya yakin mestinya kita semua yang ada di ruangan ini, kita semua pernah mengalami ditolong Tuhan. Kita semua pernah mengalami diberkati Tuhan. Bahkan bukan kita semua pernah, kita semua setiap hari diberkati Tuhan. Nah pertanyaannya, kita cerita ke orang lain gak tentang Tuhan kita? Nah kan? Gak usah dijawab. Jadi bahan pemikiran aja. Kalau makan yang enak, kita bisa cerita orang lain. Kalau jalan-jalan ketemu tempat yang bagus, kita cerita orang lain. Sekarang pertanyaannya, kita pernah enggak bersaksi tentang Tuhan Yesus? Tentang Yesus Kristus yang waktu kita sakit menyembuhkan kita. Waktu kita enggak punya uang, tapi Tuhan tetap memelihara kita. Waktu kita susah, Tuhan menghibur kita. Waktu kita lemah, Tuhan menguatkan kita. Saya yakin kita semua yang ada di ruangan ini pernah ngalamin itu semua. Nah yang menjadi pertanyaan, kita pernah cerita ke orang gak tentang Tuhan kita? Kalau makan bakmi gampang banget cerita orang. Kalau ngomong jalan-jalan gampang banget cerita orang. Nah hari ini kita diingatkan untuk nomor 1, declare Christ. Kenapa kita declare Christ?
Waktu saya siap khotbah ini saya ketemu sebuah ayat, Wahyu 12 ayat 11a. Wahyu 12 ayat 11a, mereka mengalahkan dia. Nah kalau kita baca kitab Wahyu pasal 12 secara keseluruhan, kita akan ketemu mereka itu adalah orang-orang percaya, mengalahkan dia itu kuasa jahat atau si iblis, oleh darah nomor 1 anak domba, dan yang kedua oleh perkataan kesaksian mereka. Jadi waktu siap khotbah ini seakan-akan Tuhan ingetin saya, kalau ada orang ngakunya Kristen tapi masih sering diganggu kuasa jahat, mungkin ini jawabannya. Iblis sudah dikalahkan oleh darah anak domba, yes. Tetapi ada satu elemen yang juga perlu kita lakukan. Elemen itu adalah bersaksi. Jadi kalau ada anak Tuhan, ngomongnya anak Tuhan, ngomongnya orang percaya, masih suka diganggu kuasa jahat, hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Kita udah bersaksi belum? Karena faktanya si iblis, si jahat dikalahkan oleh darah anak domba, yes. Tapi juga perlu ada andil kita, ada porsi kita. Porsi atau andil kita apa? Bersaksi. Apakah Bapak Ibu Saudara suka bersaksi tentang Tuhan Yesus? Ya itu nanti dijawab masing-masing aja lah. Mungkin ada yang ngomong, wah malu Pak, malu, takut, atau apapun lah. Lukas 9 ayat 26. Sebab siapa saja yang malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu apabila ia datang dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Ayat ini jelas mengatakan kalau kita malu mengakui siapa Yesus Kristus, dia juga akan malu mengakui kita di depan Bapa di sorga. Dan saya yakin kita semua tidak mau Yesus Kristus malu akan kita. Betul gak? Makanya kita jangan malu. Walaupun saya temukan banyak orang ngakunya Kristen, tapi mau berdoa di tempat umum aja malu. Malu. Saya menemukan ada orang Kristen makan di tempat umum, kan dia ingat orang Kristen kalau mau makan berdoa dulu. Dia berdoanya gimana? Pura-pura lihat HP. Terima kasih Tuhan Yesus, kuberkati makanan ini. Amin. Malu. Boro-boro bersaksi, berdoa aja malu. Dan ayatnya jelas hari ini kita sama-sama lihat, orang yang malu mengakui dia juga akan malu mengakui kita di hadapan Bapa di sorga. Jadi hari ini kita diingatkan untuk tidak boleh malu memberitakan siapa Tuhan Yesus. Ada sesuatu yang sederhana. Tetangga kita itu punya sebuah istilah. Kalau mereka ngalamin sesuatu yang baik, dengar sesuatu yang baik, mereka punya istilah. Ngomongnya dalam bahasa Arab ya. Mereka ngomongnya depannya A gitu ya. Ada yang tahu nggak itu? Nah itu kan Bapak Ibu yang ngomong. Jadi kalau ada sesuatu yang baik, mereka ngomong begitu. Ada yang baik, mereka ngomong begitu. Kenapa sih mereka ngomong begitu? Mereka mau menunjukkan identitas mereka. Nah yang sangat saya sayangkan, banyak orang Kristen juga ikut-ikutan ngomong kata-kata itu. Bingung saya. Padahal itu adalah representasi identitas mereka. Jadi waktu saya nangkep kebenaran ini, saya belajar berani. Dan akhirnya sudah jadi biasa, jadi gak takut lagi, gak malu lagi. Tiap kali ngobrol sama orang, walaupun beda agama, saya berani ngomong, puji Tuhan.
Puji Tuhan. Supaya mereka juga tahu identitas saya. Ini tidak melanggar hukum negara kok. Loh, mereka dengan bebas ngomong. Mereka bebas ngomong. Dan saya bersyukur banget Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Prabowo, tiap kali mau secara resmi berpidato, selain ngomong istilah-istilah lain, dia juga ngomong shalom. Dengan kata lain, kita nggak usah takut. Kenapa? Kita tidak melanggar hukum negara waktu ngomong itu. Jadi waktu saya ngobrol sama orang yang bukan Kristen, saya juga nggak takut ngomong, gimana kabarnya Pak Nathan? Saya bilang, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Jadi kita nggak usah ikut-ikut mereka dengan istilah mereka. Mereka mengatakan itu untuk menunjukkan identitas. Masa kita yang punya identitas sendiri ikut-ikutan sih? Ya kita ikut apa yang Tuhan taruh dalam hati kita dong. Puji Tuhan. Gak usah malu. Ya mau katakan yes. Jadi mulai hari ini kita belajar gak malu untuk kita memberitakan Kristus. Tadi lagu terakhir udah bagus banget. Allah Immanuel, harapan, kekuatan. Jadi kita juga harus berani ngomong sama mereka. Dunia makin gelap, tapi kita juga mau tunjukkan kita punya terang. Itu yang pertama, declare Christ. Yang kedua, display Christ. Kalau declare tadi mendeklarasikan, memproklamirkan, memberitakan, bahasa sederhananya menyaksikan atau bersaksi. Nah, display itu mempertontonkan, menunjukkan, menampilkan. Bahasa orang Kristen saya mau pakai kata menjadi saksi. Kalau declare bersaksi, kalau display menjadi saksi. 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3. Kamulah surat kami yang tertulis dalam hati kami, yang dikenal dan dibaca oleh semua orang. Rasul Paulus menggunakan kata, kita ini surat yang dibaca oleh semua orang. Terjemahan lain menggunakan kata, kita ini adalah suratan yang terbuka. Kenapa? Karena semua orang bisa baca. Nah buat anak-anak, buat adik-adik, buat teman-teman di generasi ini, kadang-kadang gak nyambung. Suratan terbuka itu apa ya? Nah saya sederhanakan. Kita ini ibarat ikan di dalam akuarium. Semua orang bisa lihat dengan mudah. Nah kalau Bapak Ibu Saudara suka piara ikan, Bapak Ibu sadar atau tidak, ini faktanya. Kalau kita piara ikan yang tidak terlalu mahal, itu banyak aksesorisnya, banyak dekorasinya. Ada pasir, ada karang-karangan, ada mainan-mainan. Betul ya? Tapi kalau kita piara ikan yang mahal, nggak ada aksesorisnya sama sekali. Kita piara arwana yang warna merah itu ya, akuariumnya polos. Kenapa? Karena kita mau menikmati benar-benar ikannya. Wah, ikannya meliuk-liuk. Waduh. Sama. Di hadapan dunia kita seperti ikan di dalam akuarium. Orang-orang ngeliatin hidup kita. Wah. Jadi kalau bahasa Alkitabnya suratan terbuka, tapi saya mau katakan kita ini kayak ikan dalam akuarium. Orang ngeliatin kita. Orang pengen tahu hidup kita. Dan saya menemukan ada sebuah fakta yang menarik. Fakta menariknya apa? Ternyata orang di luar sana, mereka setuju orang Kristen itu punya moral yang lebih tinggi. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju nggak? Mau bukti? Nih ya, saya ketemu beberapa aparat pemerintah, baik polisi, lurah, camat, baik orang-orang yang di marketplace.
mereka sering tanpa mereka sadari, saya nggak tahu sadar atau enggak, mereka kalau ada orang ditangkap atau orang berbuat salah, terus orang itu ternyata Kristen, mereka ngomong gini, orang Kristen kok nyolong sih? Orang Kristen kok nipu sih? Orang Kristen kok ngutang nggak bayar sih? Nah, waktu saya dengar kata-kata itu, saya nangkep gini loh. Oh berarti mereka sendiri, mereka bukan Kristen. Mereka sendiri punya sebuah ekspektasi kalau orang Kristen lebih baik mestinya. Betul ya? Jadi kalau ada orang Kristen nyolong, kok orang Kristen nyolong? Aduh, kok orang Kristen nipu? Kayak gitu. Jadi seakan-akan kalau orang bukan Kristen wajar. Tapi kalau Kristen, kok begitu? Ada menteri yang korupsi periode lalu. Terus ketahuan ternyata dia Kristen. Dunia ngomong apa? Menterinya Kristen tapi korupsi. Jadi waktu denger gitu, saya jadi iya ya, kita sebagai orang Kristen, nilai-nilai moral kita mestinya lebih tinggi. Karena apa? Kayak tadi, kita kayak ikan yang diperhatikan oleh dunia. Mereka ngeliatin. Nah poin yang kedua ini Tuhan mengingatkan kita. Hidup kita harus menjadi saksi. Salah satu contohnya tertulis dalam Galatia 5, 22-23. Buah roh mencerminkan ada 9 karakter. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan ini yang mestinya ditampilkan oleh kita sebagai orang-orang percaya. Punya kasih enggak? Jangan sampai nanti dunia ngomong, katanya Kristen tapi pelit. Nah gitu kan, enggak punya kasih. Katanya Kristen, tapi kok nggak peduli sama orang lain? Ingat, kita punya moral value yang mestinya lebih tinggi dari dunia. Orang pengen ngelihat kita penuh kasih, penuh sukacita. Beberapa tahun lalu saya kaget waktu ngobrol sama om tante di depan rumah kami. Om tantenya ini bisa ngomong begini, Nathan, wah hebat ya, rumahnya penuh dengan tawa. Oh, saya kaget. Kagetnya ada 2, oh berarti saya diperhatiin. Yang kedua, kagetnya untung di rumah kami sering bercanda. Coba kalau di rumahnya ngakunya Kristen, orang taunya Kristen, isinya benda-benda pecah belah yang berterbangan. Prang, prang, prang. Terus kalau keluar rumah, banting pintu, jebret sambil teriak, terserah lu lah. Tetangga ngelihat loh, tetangga ngelihat. Tapi puji Tuhannya waktu tetangga melihat kami, mereka ngomong, wah seneng ya, ketawa-ketawa, bercanda-bercanda. Simple, sederhana. Tapi di situ saya jadi sadar, dunia memperhatikan kita loh. Kita punya kasih nggak? Punya sukacita nggak? Punya damai sejahtera nggak? Dunia bilang memasuki 2025, ini masa kegelapan. Wah kalau hobi baca berita, banyak berita. Apapun yang terjadi, bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia. Terus apakah kita yang ngakunya punya Allah Immanuel tadi, ikut jadi pusing, rungsing gak karu-karuan? Atau tetap ada damai sejahtera? Nah kalau kita tetap ada damai sejahtera, orang akan nanya, rahasianya apa sih? Ya mau tahu rahasianya? Kita punya Allah Immanuel. Jadi ngakunya Kristen, kok ikut-ikutan bingung? Ya jangan dong. Kita punya tetap damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saya nggak bisa jelasin semuanya. Tapi inilah yang
mestinya kita tampilkan dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita mau display Christ. Mungkin ada yang ngomong, susah Pak. Memang susah, saya akui. Nggak gampang. Nggak gampang. Tetapi ada sebuah ayat yang terkenal. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Tadi saya udah ngomong kan, display Christ bicara tentang menjadi saksi. Kita butuh Roh Kudus yang memimpin kita supaya kita bisa menjadi saksi. Nah kalau kita ngelihat tahapan-tahapan secara teologis, kita minta dibaptis Roh Kudus. Setelah minta dibaptis Roh Kudus, kita minta selalu dipenuhi Roh Kudus. Tetapi gak boleh berhenti di situ aja. Step yang berikutnya adalah kita mau dipimpin Roh Kudus. Jadi kalau dibaptis Roh Kudus, weh senang banget. Bukan cuma dibaptis, dipenuhi senang. Tapi selanjutnya kita minta Roh Kudus pimpin aku. Dan konsekuensinya kalau dipimpin Roh Kudus harus taat. Contoh, saya senang nyetir ya. Buat saya nyetir itu hiburan. Makanya sering jalan-jalan. Saya senang nyetir, menikmati lalu lintas, menikmati jalan. Tetapi harus diakui kita yang tinggal di Tangerang tercinta ini, begitu banyak orang yang luar biasa gitu ya. Ada yang ngelawan arus lah, ada yang dari kiri langsung ke kanan, dari kanan langsung ke kiri. Itu kalau nurutin daging ya, nurutin Nathan yang manusia ini, minimal pengen klakson yang panjang. Tapi tadi kan kita bukan hanya dibaptis, bukan hanya dipenuhi, kita dipimpin Roh Kudus. Dari hidup kita, dari hati ini, seakan-akan ada yang ngingetin, nggak usah begitu. Kaget sih kaget, tapi nggak usah marah-marah. Betul nggak? Kalau nurutin daging, pengen nih klakson yang panjang, kalau perlu dipepet balik, turun dari mobil, kita pegang lehernya, kita goes-goes di aspal. Pengen tuh begitu. Tapi kan di dalam hati ada yang ngingetin, jangan. Apalagi setiap kali saya keluar rumah, satpam itu tahu Pak Nathan tuh pendeta. Jadi udah nyiriin mobilnya. Masa pendeta mobilnya orang udah pada tahu begitu sama orang? Atau mungkin bukan saya, mungkin Bapak Ibu Saudara. Mobilnya ada tulisan I love Jesus. Terus nyetirnya kayak begitu. Apa kata dunia? Bukan I love Jesus. Di mobilnya ada stiker GBI Katariso lagi. Waduh. Kayak gimana tuh? Makanya sekali lagi saya katakan, dibaptis, dipenuhi, dipimpin Roh Kudus. Nah kalau dipimpin kita mau taat. Walaupun secara daging, aduh gak enak, pengen rasanya bales. Pengen rasanya nunjukin emosi kita. Pengen rasanya nunjukin kita ini gak salah, pengen. Tapi dalam hati Roh Kudus ngingetin, udah gak usah. Saya percaya Bapak Ibu Saudara punya pengalaman seperti itu. Makanya walaupun saya seorang GBI, tapi saya mau menggarisbawahi. Orang waktu dibaptis Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, betul akan ada karunia-karunia baru yang mengalir.
Betul. Ada karunia-karunia. Berbahasa lidah, bernubuat, dan sebagainya. Betul. Tetapi ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan. Roh Kudus juga memimpin kita menjadi orang yang lebih baik. Jadi orang waktu dibaptis Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, kelihatannya bukan cuma di dalam ruang ibadah saja. Kadang-kadang orang Kristen ini kalau di ruang ibadah udahnya jagonya luar biasa, udah kayak malaikat. Tetapi saya mau katakan pelayanan yang sebenar-benarnya itu bukan cuma di ruang ibadah. Tapi waktu kita keluar dari ruang ibadah ini. Yang mengerti kataan Yesus. Matius 5 ayat 13. Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Dari sekolah minggu saya udah sering dengar, sering baca ayat ini. Tetapi waktu dewasa saya jadi semakin mengerti ayat ini, saya jadi kayak ditampar sama Tuhan. Di sini dikatakan, kamu, aku, garam dunia. Kamu, aku, terang dunia. Jadi Tuhan mau hidup kita itu menjadi berkat, saya minta maaf ya, bukan cuma di dalam gereja. Di luar sana dulu. Bagaimana orang di luar sana melihat hidup kita? Jangan sampai kalau di gereja udah lebih kayak malaikat. Tapi orang yang sama, yang katanya kalau di dalam gereja kayak malaikat, waktu di luar sana ada orang-orang ngomong jahatnya udah lebih jahat daripada setan. Kalau begitu kita nggak jadi garam dunia, kita nggak jadi terang dunia, kita sedang menjadi batu sandungan. Pelayanan di gereja bagus, bagus. Saya ngomong begini bukan berarti nggak usah pelayanan lagi. Pelayanan di gereja bagus. Tapi ingat, pelayanan yang sesungguhnya adalah menjadi garam dunia, menjadi terang dunia. Jangan menjadi orang Kristen yang jago kandang. Maksudnya jago kandang apa? Di ruang ibadah hebat banget. Tapi waktu keluar sana, disitulah di luar sana itulah orang-orang melihat hidup kita. Gimana kita? Pakai topeng atau real, asli? Ayat selanjutnya, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita sehingga memberi terang kepada semua orang di dalam rumah itu. Jadi bicara garam dunia, bicara terang dunia, kebaikan kita harus dilihat, kebaikan kita harus dirasakan oleh orang banyak. Oleh orang banyak. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Sejak kita jadi orang Kristen, kita dididik, diajar untuk memuliakan Bapa di sorga. Betul ya? Lewat pujian, penyembahan, doa, pelayanan, persembahan. Ayo kita memuliakan Bapa yang di sorga. Yes. Tetapi ayat ini mengajak kita bukan hanya memuliakan Bapa yang di sorga, tetapi ayat ini mengajar kita, ini loh, kita bisa bikin orang lain memuliakan Bapa di sorga. Saya ulang ya, kita bisa bikin orang lain memuliakan Bapa kita di sorga. Kapan?
waktu kita berbuat baik. Contoh, waktu kita berbuat baik, waktu kita menolong orang lain akan ngomong gini, oh makasih ya Pak, makasih ya Bu, pantes baik, kan orang Kristen. Waktu mereka ngomong begitu, mereka sedang memuliakan Bapa kita yang di sorga. Selain bicara berbuat baik, ternyata ayat ini juga punya arti, kita mesti punya hidup yang berprestasi. Waktu kita punya hidup yang berprestasi, dan waktu dunia melihat, dunia akan memuliakan Bapa kita yang di sorga. Ini contoh ya. Kalau kita ngumpul-ngumpul sesama orang tua murid. Terus ada pengumuman. Ya contoh aja, ada orang namanya Anton. Contoh anak namanya Anton. Diumumkan, selamat ya buat Anton yang lomba juara pertama, lomba olimpiade sains misalnya gitu. Atau lomba olahraga apalah, renang atau badminton atau apa. Nah, waktu di kalangan orang tua murid itu ada pengumuman seperti itu, ada respon otomatis. Respon otomatisnya orang tua murid itu langsung gini, anak siapa sih? Betul nggak? Anak siapa sih? Nah, bayangin Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu jadi orang tuanya Anton, terus dengar kasakusuk, anak siapa sih? Bangga nggak jadi orang tuanya Anton? Bangga. Sama. Waktu kita hidup berbuat baik, waktu kita hidup berprestasi, dunia akan kasakusuk, siapa sih dia? Siapa sih dia? Terus waktu mereka, oh orang Kristen, pantas. Pantas baik, pantas berprestasi. Jadi waktu kita berbuat baik, waktu kita berprestasi, secara tidak kita sadari, kita sedang membuat orang-orang dunia memuliakan Bapa yang di sorga. Yes. Jangan sebaliknya. Jangan sebaliknya. Misalnya si Anton tadi diumumkan, oh Anton diskors, Anton drop out karena begini. Siapa yang pertama kali malu? Orang tuanya. Sama, waktu kita gagal berbuat baik, waktu kita gagal berprestasi, kita sedang membuat Tuhan kita dipermalukan. Makanya hiduplah berprestasi, hiduplah berbuat baik, supaya Bapa kita di sorga dimuliakan. Saya undang WL Singers, pemusik boleh maju. Saya mau bersaksi, ini bukan sombong-sombongan ya, tapi saya mau bersaksi apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kami sekeluarga. Mulai tahun lalu anak kami masuk kelas 12, kelas 3 SMA. Anak kami perempuan namanya Abigail. Dan dia punya cita-cita yang besar. Saya dorong dia untuk punya cita-cita yang besar. Terus dia mulai untuk daftar sekolah. Kan udah kelas 3 SMA, kelas 12. Terus dia nanya, daftar sini boleh enggak? Terus saya bilang, daftar. Dia kaget ya, bapaknya pede banget. Tapi saya ngomong sama dia, Ebi, Dedi tidak mampu, nggak mampu. Dedi sama Mami terbatas. Tapi Ebi nggak usah takut ya, Ebi punya Tuhan yang tidak terbatas. Wah, dia pede. Jadi sejak masuk kelas 12, dia mulai daftar sekolah. Wah, nilainya dimasukin, hasil karyanya dimasukin, semua persyaratan dia masukin. Memasuki tahun 2025 ini berkat besar di awal tahun
Baru berjalan 2 minggu, email satu demi satu masuk. Dan Abigail tunjukin saya, Dedi, singkat cerita aja. Pertengahan bulan Januari kemarin, sudah ada 3 email masuk. Isinya, congratulations, you are accepted. Wah, udah ada 3 sekolah yang terima dia. Saya bangga loh, saya bangga. Saya peluk dia, I'm so proud of you, Abby. Kenapa? Karena yang terima dia itu 3 sekolah itu top 20. Top 20 bukan Indonesia loh, in the world. Wah, saya bilang, I'm so proud of you, Abby. Beberapa hari setelahnya, jadi hari Kamis beberapa minggu lalu, Kamis minggu lalu, istri saya dikabarin dari sekolah, kan Abigail sekolah di IPK. Ada ratusan anak kelas 3 di IPK. Tapi Abigail terpilih 1 dari 50 yang terpilih untuk masuk ke PTN, Perguruan Tinggi Negeri Jalur Prestasi. Wah, saya bilang, Abby, dahsyat. Saya, wah, waktu sesama orang tua murid tahu cerita ini, kan kasakusuknya cepet tahu. Respon mereka apa? Respon mereka ngomong gini, pantes anaknya pendeta. Terus saya ngomong, enggak. Ini bukan karena anak pendeta, tapi karena Tuhan. Karena Tuhan. Saya tutup dengan sebuah ayat, 2 Korintus 3 ayat 18. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Kita semua ini loh, bukan cuma anak saya, kita semua mestinya mencerminkan kemuliaan Tuhan yang tidak terselubung. Dan waktu kita mencerminkan kemuliaan Tuhan yang tidak terselubung, kita berprestasi, kita punya moral yang baik, orang-orang melihat kita orang yang baik. Disitulah kita sedang display Christ, menampilkan Kristus. Bapak Saudara mau? Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu.
Engkau sudah memberikan pesan-pesan-Mu buat kami. Aku berdoa Tuhan, biar Roh Kudus-Mu yang terus memimpin kami, supaya hidup kami boleh declare and display Christ. Kami tahu Tuhan, kami hidup di zaman yang semakin gelap. Oleh karena itu Tuhan, terang kami harus semakin menyala. Kami sadar Tuhan, kami hidup di zaman yang semakin tawar. Dan Engkau panggil kami untuk menjadi garam buat dunia ini. Engkau berkati setiap kami Tuhan, berkati gereja-Mu di tempat ini, seluruh jemaat-Mu. Jelas Engkau panggil kami menjadi garam dunia, menjadi terang dunia. Dan kami akan melangkah keluar untuk menjadi berkat buat banyak orang. Kami bersyukur Engkau panggil kami melayani di rumah Tuhan. Tetapi lebih daripada itu Tuhan, kami mau memperbesar kapasitas kami. Kami mau memperbesar pelayanan kami, memperluas hidup kami. Kami jadi berkat buat banyak orang, buat dunia ini. Terima kasih Bapa, Engkau berkati sekali lagi gereja-Mu di tempat ini, seluruh jemaat, seluruh pelayan Tuhan, pengurus, dan pastinya Bapak dan Gembala kami beserta keluarga Engkau berkati. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kita semua yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Baik Bapak Ibu, saya persilakan untuk duduk. Terima kasih untuk Pak Nathan, untuk kebenaran firman Tuhannya siang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanannya, keluarganya ya Pak ya. Tuhan berkati. Baik Bapak Ibu, kita akan bawa persembahan kita. Akan ada Bapak Ibu yang akan bawa cash, silakan menggunakan amplop berwarna biru dan kuning. Dan untuk Bapak Ibu yang ingin transfer atau via QRIS atau barcode sudah tersedia di kanan kiri. Baik, kita akan bersatu hati dengan kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kehidupan yang Tuhan boleh kasih atas kami Bapa. Terima kasih untuk setiap penyertaan dan peliharaan Tuhan yang nyata dan sempurna bagi setiap kami. Terima kasih untuk setiap pekerjaan, usaha, bisnis kami Tuhan, segala macam income Tuhan yang Tuhan boleh kasih, kami percaya itulah bentuk dari berkat Tuhan. Dan kalau sebentar Tuhan kami mau bawa persembahan kami, kiranya Tuhan kami mau bawa yang terbaik, biar kiranya Tuhan boleh dipermuliakan melalui persembahan kami. Tuhan yang berkati setiap kaki yang melangkah, setiap tangan yang memberi dengan berkat yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kita bawa persembahan kita sambil angkat satu buah pujian, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Mari silakan untuk boleh maju sambil bernyanyi Bapak Ibu ya. Tepuk tangan bersama-sama. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga. Kita mau katakan lagi pujian ini. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, bersama katakan tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bagai.
surga yang bakal. Terima kasih untuk persembahannya, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyaksikan waktu. Ini dia. Shalom Jemaat GBK Tariso yang dikasihi Tuhan. Warta Jemaat GBK Tariso Minggu 9 Februari tahun 2025. Bagi jemaat yang ingin melakukan persembahan ke bank, bisa mentransfer ke rekening BCA atas nama GBK Tariso atau bisa melalui via barcode yang sudah disediakan. Info terobosan doa dan puasa diadakan setiap hari Rabu jam setengah 8 malam di lantai 1. Info ibadah Komsel Cipondo diadakan pada Jumat 14 Februari jam setengah 8 malam bertempat di gereja. Komsel Poris Indah Kamis 20 Februari jam setengah 8 malam bertempat di rumah Bapak Eko David Irawan. Komsel Poris Gaga Jumat 21 Februari jam setengah 8 malam bertempat di gereja. Doa pagi diadakan setiap hari Sabtu jam setengah 6 pagi melalui via Zoom. Ibadah Youth and Teens diadakan setiap hari Sabtu jam 6 sore bertempat di gereja. Ibadah KM2 diadakan pada hari Sabtu 15 Februari jam 5 sore bertempat di Grand Lake City Warung Teko lantai 2 dengan pembicara Pendeta Haryanto Winata. Ibadah Katariso Kids diadakan setiap hari Minggu jam 9 lewat 15 pagi di lantai 1. Ibadah WB diadakan pada hari Sabtu 15 Februari jam setengah 4 sore bertempat di gereja. Ibadah Kompak diadakan 1 bulan 1 kali jam setengah 8 malam bertempat di gereja. Info ibadah raya Minggu 16 Februari tahun 2025 ibadah pertama pada pukul 7 pagi dan ibadah kedua pukul 9 lewat 15 pagi dengan pembicara Pendeta Haryanto Winata. Selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini, Ibu Margarita Junaidi, Bapak Heri Marvin Sugandi, Ibu Susilawati, Saudari Stefani Tirza, Ibu Rehmalem Tarigan. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Terima kasih untuk seluruh pelayan yang melayani di minggu ini. Terima kasih untuk Pendeta Nathanael Subroto atas firman Tuhan yang disampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. See you next week. Baik Bapak Ibu, sedikit tambahan informasi dari KM2. Kebetulan saya yang ketuanya juga, jadi saya akan menginformasikan. Karena ini tahun baru, artinya beberapa teman-teman dari youth biasanya akan naik. Jadi saya mengundang buat teman-teman dewasa muda, biasanya kita akan mulai dari usia 25 sampai 40. Jadi buat teman-teman yang sudah berkeluarga, keluarga muda bisa join sama kami di ibadah dewasa muda, namanya KM2. Nah mulai tahun ini karena beriringan dengan pembangunan gereja, ibadah KM2 tetap 1 bulan 1 kali. Kita nggak bisa ibadah di sini, jadi kita akan ibadah di luar. Jadi setiap bulan kita akan ibadahnya di resto. Kenapa? Karena KM2 kaya-kaya. Nggak, karena KM2 banyak kan ini ya orangnya, CHC kencang banget ketawanya. Tapi benar-benar kan karena udah berkeluarga ya secara, dan ini tidak disupport sama umum karena lagi pembangunan ya. Kalau nggak lagi pembangunan juga nggak disupport. Kita akan biaya sendiri. Jadi kita akan ibadah, teman-teman akan sambil makan malam gitu. Biasa kan itu kan, kita mewah selalu. Kita nggak makan makanan Indonesia, kita selalu western. Jadi teman-teman ibadahnya akan mulai officialnya jam 6. Jam 5 sore. Jadi teman-teman bisa datang ibadah, setelah itu kalau misalkan mau ada waktu keluarga masih bisa jalan-jalan. Nah kebetulan buat tahun ini kita mulai di Februari, minggu depan tanggal berapa tadi? Galak banget Ibu. Tanggal 15 Februari betul ya. Itu bertepatan dengan hari apa Bapak Ibu? Hari Sabtu betul, bukan hari Valentine ya. Kebetulan
kita akan mulai di Sabtu ini. Jadi teman-teman dewasa muda saya lihat hari ini banyak yang datang di ibadah kedua. Jadi bisa join. Kita ibadah perdananya kita akan ada di Warung Teko Green Lake di lantai 2-nya. Dan nanti akan dibangun oleh Bapak Gembala. Temanya ini yang gacor gitu Bapak Ibu. Temanya adalah seks dalam rumah tangga. Agak berbeda ya Bapak Ibu. Kok kaget Bapak Ibu? Di KM tuh kita biasa memang bahasa begitu Bapak Ibu. Seks dalam rumah tangga. Kok kaget ya? Kan udah nikah kita ya. Gak apa-apa kan? Ya jadi buat teman-teman dewasa muda bisa join di ibadah KM tuh Sabtu ini di Teko Green Lake. Nanti juga di grup kami akan sebarkan. Itu saja, berharap sekali teman-teman dari dewasa muda bisa join. Sampai jumpa hari ya. Thank you. Silakan Bang Toga. Baik Bapak Ibu, tidak ada pengumuman tambahan. Langsung saja kita bangkit berdiri, kita sudahi ibadah kita pada siang hari ini. Kita bersatu dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan buat kasih anugerah-Mu yang senantiasa menyertai kehidupan kami selalu baru setiap pagi. Terima kasih Bapak atas ibadah raya yang kedua ini yang penuh hikmat, biar Tuhanlah yang diagungkan, ditinggikan atas pujian penyembahan kami. Sebab Engkau Allah kami, Allah yang besar, Allah yang kudus, yang bertata atas pujian penyembahan kami. Begitu juga Tuhan kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami Tuhan untuk kami menjadi saksi dan menjadi surat terbuka untuk kemuliaan nama Tuhan. Secara manusia kami tidak mampu Tuhan, tapi oleh pertolongan Tuhan, oleh kuat kuasa Tuhan, kami boleh melakukan panggilan Allah atas kehidupan kami untuk kami menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan meneguhkan iman kami, firman-Mu melingkupi hidup kami, sehingga kami yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, dan yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan atas kehidupan kami. Kami terima firman-Mu dengan sukacita, materaikan atas kehidupan kami, sehingga kami bukan hanya pendengar saja, tapi yang Tuhan mau adalah kami sebagai pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, haleluya. Kami imani Tuhan, kami mampu bersama Tuhan, bersama Roh Kudus. Begitu juga Tuhan, kami bersyukur lewat hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, Bapak Pendeta Nathanael Suproto. Biar Tuhan berkati terus, Engkau pakai Tuhan lebih heran dan ajaib lagi. Berkati terus kesehatannya, berkati keluarganya, buat anak istrinya, Tuhan berkati. Begitu juga Tuhan lewat pelayan hamba-Mu ini banyak jiwa-jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah hikmat marifat dari sorga terus menyertai hamba-Mu ini Tuhan. Begitu juga sebagai gembala, biar Tuhan terus urapi Bapa, sehingga Tuhan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga turut bersuka cita buat rekan-rekan kami ulang tahun minggu ini. Berdoa buat Ibu Margaret, Bapak Heri Marpin, Ibu Susilawati, Saudari Stefani, dan Ibu Remalam Tarigan. Kiranya panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya di dalam Tuhan. Apa yang menjadi harapan dan cita-citanya, tangan Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupannya. Kami percaya Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan, Tuhan akan melimpahkan kasih anugerah dan perlindungan atas setiap anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan Gereja Betel Indonesia Jemaat Kata Rejo dalam kasih anugerah-Mu. Gereja ini berdiri teguh hingga saat ini semua karena kuat dan kuasa pertolongan Tuhan. Karena itu Bapa, terus Tuhan, kami tidak jemu-jemunya terus menyerahkan setiap agenda kami, program, kinerja, bahkan setiap kegiatan-kegiatan yang ada, baik itu ibadah raya maupun kegiatan-kegiatan komisi, doa, bahkan semuanya Tuhan kami serahkan ke tangan kasih Tuhan. Biarnya kiranya Engkau turut campur tangan setiap rencana kami, kinerja kami, kegiatan yang ada. Biar Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang mengurapi setiap kegiatan yang ada. Dan biar kami Tuhan tidak menjauhkan persekutuan-persekutuan yang ada. Justru ibadah dan persekutuan ini membuat iman kami semakin dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami terus Tuhan menyerahkan proses pembangunan gereja saat ini boleh berjalan ini semua karena anugerah Tuhan. Dan kami melihat mujizat Tuhan yang luar biasa atas gereja ini, di mana gereja-Mu Tuhan telah menerima IMB. Secara manusia tidak mungkin bisa Tuhan,
tapi karena mujizat dan kuasa pertolongan Tuhan, gerejamu dapat IMB dengan cara resmi. Kami juga percaya Tuhan, mujizat-mujizat berikutnya akan Tuhan tolong Bapak. Khusus Tuhan proses pembangunan ini, karena banyak biaya yang diperlukan Tuhan. Kami percaya Bapak, Tuhan yang akan mencukupkan. Tuhan akan melengkapi segala perlengkapan yang dibutuhkan Tuhan. Tolong Bapak, biarlah bagian kami Tuhan. Apa yang menjadi bagian kami lakukan. Kami melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami semampu kami Tuhan. Biar selebihnya itu kami serahkan ke tangan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menolong sehingga proses pembangunan ini berjalan dengan baik. Tidak kurang satu apapun Tuhan. Semua karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami biar terus Tuhan bergandengan tangan, bersatu hati. Mulai dari jemaat, pengurus sampai gembala jemaat. Kami sama-sama terus dipersiapkan menjadi umat yang kudus kepunyaan Allah sesuai dengan visi Tuhan yang Tuhan taruh atas gereja ini Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Kami serahkan bangsa negara kami ke tangan kasih-Mu Tuhan. Bangsa inilah milik Tuhan. Engkau mengasihi bangsa ini Tuhan. Biar Bapak berkati pemerintahan kami, baik itu yang di pusat maupun daerah. Biar hikmat Allah terus mengurapi, memberkati pemimpin kami yang Tuhan percayakan. Mulai dari presiden, wakil presiden, bahkan jajaran lainnya. Biar Tuhan mereka memimpin dengan takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika mereka memimpin dengan takut akan Tuhan, kebenaran ditegakkan, maka Engkau akan memulihkan bangsa kami. Kesejahteraan kota kami, di mana kami tinggal itu akan terjadi Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Walaupun Tuhan, perekonomian bangsa kami Tuhan saat ini tidak baik-baik saja, kami percaya Tuhan, Engkau akan tetap memberikan yang terbaik atas bangsa kami ini Tuhan. Engkau memulihkan bangsa kami. Karena itu biarlah bangsa kami ini penuh kemuliaan Tuhan. Kami terus Tuhan mendoakan bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Segala pujian hormat bagi-Mu Tuhan. Biar juga Tuhan birokrasi pemerintahan kami berjalan dengan adil dan benar. Kebenaran dapat ditegakkan atas bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Sehingga bangsa kami penuh kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Di akhir ibadah kami ini, sebelum kami berpisah satu dengan lain, biarlah kami menerima doa berkat yang meneguhkan iman kami. Baik saudaraku, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari siapkan hatimu, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah segala berkat ini ke atasmu melalui anugerah dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Mari naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Aku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.